Salam Sang Raja. Bab 20. Akting layak Oscar. Fei menelusuri sumber suara. Di sudut di sisi kanannya, seorang gadis kecil kurus, berambut merah memegang seseorang sambil menangis. Fei melihat lebih dekat. Orang yang dipegang gadis kecil itu adalah Pers yang terluka parah. Komandan kedua penjaga raja. Brook di samping mereka tampak khawatir. Dia terus berbicara dengan gadis kecil itu untuk menghiburnya. Yang mulia, setelah melihat Fei, Brook bersemangat. Dia berdiri dan membungkuk. Apakah kamu menemukan obatnya? Dia menatap Fei dengan gugup. Dia takut Fei akan menggelengkan kepalanya dan mengatakan sesuatu yang mengecewakan. Pers sudah mencapai batasnya. Dia mungkin bisa bertahan 10 menit lagi, tapi itu saja. Fei melihat Brook menjadi sangat gugup dan memutuskan untuk menggodanya sedikit. Dia tidak menanggapi pertanyaan Brook. Sebaliknya, dia menunjuk pada gadis kecil berambut merah. Dia adalah Louis. Dia putri Pers. Louis. Brook mencoba menahan kegelisahannya dan memperkenalkan gadis kecil itu kepada Fei. Fei mengangguk tanpa mengatakan apa-apa. Jadi ini adalah putri yang Pers khawatirkan ketika dia terluka parah. Pikir Fei. Tidak seperti Pers, yang merupakan pria tangguh yang tidak peka. Louis kecil sangat imut. Dengan berlinangan air mata, dia bisa meluluhkan hati semua orang. Rambut merahnya juga sangat mencolok. Itu mengingatkan Fei pada Hermione dari Harry Potter. Namun, Fei merasa bahwa Louis tidak begitu didekati sebagai seorang anak. Dia dingin dan tampak terlalu dewasa untuk seorang gadis berusia 12 tahun. Apakah kamu yang menurut Paman Brook bisa menyelamatkan ayahku? Meskipun Louis menangis. Ketika dia merasakan seseorang berjalan ke arahnya, dia mendongak. Masih ada air mata di matanya. Dan Fei bisa mengatakan bahwa hatinya hancur. Namun, dia berkata dengan suara yang tidak sesuai untuk usianya. Jika kamu bisa menyelamatkan ayahku, aku bersedia menjadi kekasihmu selamanya. Fei terkejut. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia bercinta. Apakah semua anak di dunia ini dewasa sebelum waktunya? Aku bukan pedofil. Fei berpikir dalam hati. Dia tidak ingin berbicara dengan anak ini lagi. Itu lebih menantang bagi Fei untuk menghadapinya daripada salah satu bos di dunia Diablo. Fei duduk di samping Pers yang kambuh. Dia mengeluarkan ramuan penyembuhan kecil. Dan dengan hati-hati menuangkan satu tetes ramuan ke mulut Pers. Apakah itu akan berhasil atau tidak akan diuji pada saat ini? Fei gugup. Brook dan Louis bahkan lebih gugup. Mereka bertiga menatap Pers. Jantung mereka berdebar sangat cepat. Berharap itu akan berhasil. Waktu berlalu dengan lambat. Keheningan itu seperti racun. Tidak ada yang berani bernapas. Akhirnya, Pers yang kesulitan bernapas mulai menghirup dan menghembuskan napas dengan cepat. Wajah pucatnya memerah dan lukanya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata manusia. Brook dan Louis terkejut. Rahang mereka turun tanpa sadar. Meskipun mereka tidak tahu apa cairan merah yang dijatuhkan Raja Alexander ke mulut Pers. Itu sangat efektif. Kekuatan penyembuhan cairan itu di luar impian terliar mereka. Tak terbayangkan. Spektakuler. Belum pernah terjadi. Itu lebih baik daripada mantra penyembuhan dari imam besar gereja suci. Brook dan Louis saling memandang dan kemudian menatap Fei. Mereka hampir yakin bahwa Fei adalah dewa yang hidup. Fei terkejut oleh kekuatan penyembuhan yang mengerikan dari ramuan penyembuhan kecil juga. Dia tidak berharap setetes ramuan pun bisa sangat efektif. Jelas. Jika Pers mengosongkan botol, dia bisa dengan mudah pulih 100% dan bertarung di pertempuran lain. Namun, dampaknya akan terlalu mengejutkan bagi semua orang di sekitarnya. Jadi Fei tidak melakukannya. Fei mengamati kondisi Pers. Dia menemukan bahwa setelah satu tetes ramuan, semua luka telah pulih dan wajah Pers tidak lagi pucat. Tetapi dia masih tidak sadarkan diri. Itu mungkin penyembuhan maksimal yang bisa dilakukan satu tetes. Ini memberi Fei pengukuran kasar kekuatan penyembuhan ramuan. Jadi dia menjatuhkan setetes lagi ke mulut Pers. Efeknya instan saat ini. Begitu tetesan mendarat di mulut Pers. Pers bangun dari koma.
Saat dia membuka matanya, dia bingung ketika dia melihat mereka bertiga berdiri di depannya. Dia menggelengkan kepalanya ketika dia mencoba mengingat apa yang telah terjadi. Dia ingat bahwa dia akan mati, tetapi entah bagaimana, rasa sakit yang tak tertahankan di seluruh tubuhnya berhenti dan dia bisa bernapas lagi. Apa yang terjadi? Aku. Setelah melihat Pers berbicara, Brooke akhirnya lega. Louis dengan gembira berteriak ketika dia melompat ke pelukan Pers. Pada saat ini, gadis berusia 12 tahun itu merasa aman dan bahagia tidak seperti sebelumnya. Ayah, kamu hidup. Terima kasih Tuhan. Raja menyelamatkanmu. Louis bahkan tidak bisa selesai berbicara. Dia sangat senang bahwa dia mulai menangis. Perasaan yang menakutkan baginya untuk kehilangan satu-satunya orang yang dia cintai yang tersisa. Itu merusak jiwanya dan dia tidak ingin mengalaminya lagi. Pers tampaknya menyadari apa yang terjadi dalam isak tangis putrinya. Prajurit pemberani tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia memeluk putrinya dengan erat. Setelah merasakan ketakutan dan kegembiraan di wajah putrinya, setetes air mata pahlawan jatuh dari matanya. Fei memandang keluarga ayah dan anak perempuan yang bahagia ini dan tersenyum. Fei diam-diam pergi. Dia tidak ingin mengganggu momen spesial yang dialami keluarga. 2 tetes ramuan penyembuhan kecil membawa Pers kembali dari tangan Grim Reaper. Ini memberi Fei pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas ramuan, mirip dengan efektivitas di dunia Diablo. Ini membuat Fei lebih percaya diri dengan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Alexander, air dan pot sudah siap, teriak Emma. Angela dan Emma masing-masing membawa sepanci air dan bergegas dari bagian belakang istana. Fei mengambil pot, satu di masing-masing tangan, dan memerintahkan Brooke untuk mendapatkan meja. Setelah menempatkan pot di atas meja, Fei berlutut di depan meja. Angela dan orang-orang lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi mereka menatap dengan rasa ingin tahu. Waktu untuk memamerkan keterampilan aktingku. Fei tertawa di dalam hati, tetapi dia terlihat sangat serius. Dia meletakkan kedua telapak tangannya di depan dadanya dan menutup matanya. Bahasa aneh dan misterius keluar dari mulut Fei yang belum pernah didengar sebelumnya. Ekspresinya sangat serius. Seakan sedang berdoa kepada dewa misterius. Meskipun tidak ada yang mengerti apa yang dibicarakan raja, ekspresinya yang serius mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Angela menyeret Emma untuk berlutut pertama. Lalu Brooke dan orang-orang lain di istana berlutut juga. Fei mendengar apa yang terjadi di belakangnya. Dia mengambil puncak di belakangnya dan harus memaksa dirinya agar tidak tertawa. Perbuatan itu harus berlanjut. Dia memulai omong kosongnya dalam bahasa Inggris. Aku adalah raja yang tampan dan kamu tidak. Aku biasa menelepon kamu di ponselku. Kenapa kamu selalu berbohong gelombang? Hehehe. Tidak ada dari kalian yang mengerti aku. Kamu tidak mengerti gelombang. Sial. Aku harus serius. Setelah mengulanginya selama beberapa waktu, Fei merasa sudah cukup sehingga dia berdiri. Semua orang di belakangnya juga berdiri, bingung. Ting. Tiba-tiba, Fei mengeluarkan pedang Brooke dari sarungnya dan memotong telapak tangannya. Darah menyembur keluar. Fei mengulurkan tangannya dan membiarkan darah menetes ke kedua pot berisi air jernih. Alexander, kamu. Angela berteriak ketika dia melihat tindakan Fei. Dia khawatir. Fei berbalik dan tersenyum pada Angela untuk memberi isyarat padanya bahwa semuanya berada di bawah kendalinya. Sementara semua orang menatap tangannya yang berdarah dan 2 pot. Fei diam-diam memblokir pandangan semua orang di belakangnya dengan punggungnya dan membuka botol berisi ramuan penyembuhan kecil. Dia membuang setengah botol ramuan ke dalam 2 pot. Ya Dewa Perang, prajurit pemberani, kamu semua akan diselamatkan. Setelah doaku, Sang Dewa rela menyelamatkan kita semua. Dewa telah memasukkan kekuatannya ke dalam tubuhku. Siapapun yang minum air darah ini diisi dengan kekuatan dewa. Dan semua luka akan pulih. Fei bahkan lebih bohong. Dia tidak malu sama sekali. Untuk membuktikan poinnya, dia memasukkan tangannya yang berdarah ke dalam air. Setelah 2 detik,
Ketika dia menarik tangannya, lukanya pulih, dengan hanya bekas luka merah muda yang terlihat. Ah! Apa? Tuhanku! Setelah menyaksikan keajaiban itu, orang banyak menjadi gempar. Bersambung.